Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi di pemrograman web ini. Kita sekarang mempelajari tentang yang namanya cookies dan session. Nah, cookies di sini bukan berarti sebuah kue atau choco chip begitu ya. Cookies di sini nanti berkaitan dengan halaman web ya. Nah, kalau kita lihat cookies itu adalah semacam penanda. Jadi ketika Anda mengakses suatu halaman web, jika web itu menerapkan sistem cookies, maka server akan menanamkan suatu file kecil ya di dalam komputer. Tujuannya apa? Itu sebagai penanda. Salah satunya mungkin Anda sudah mengunjungi, sehingga ketika di hari yang sama atau di saat yang sama Anda melakukan refresh halaman atau mungkin meng-close browser kemudian membuka lagi, maka itu tidak akan dihitung sebagai pengunjung baru. Nah, salah satunya itu sistem memanfaatkan yang namanya cookies ya, cookie atau cookies. Nah, di dalam PHP sendiri kita dapat mengoptimalkan cookies dengan cara memberikan nilai ya, nanti penerapannya banyak. Jadi intinya adalah kita semacam membuat suatu penyimpanan sementara di cookies. Nah, kita langsung ke penggunaan perintahnya. Jadi nanti perintahnya adalah, kalau di secara umum formatnya itu banyak nilai yang harus kita masukkan, namun di contoh yang kedua di kursor ini ya, ini cookie yang kita atau yang di sistem tanam di komputer kita itu bisa kita berikan suatu nama, kemudian kita isi nilai dan berapa lama atau jangka waktu cookies itu dapat digunakan. Jadi seolah-olah kita bisa mengatur expire-nya sampai berapa. Tujuannya apa? Misalnya kita pakai sebagai pengaman akses ke suatu halaman web yang berkaitan dengan keuangan begitu ya. Kalau kita berikan jangka waktu misalnya 5 menit, maka setelah 5 menit web itu akan tidak bisa dikunjungi ya, tapi dengan algoritma tertentu. Misalnya dibaca jika cookie-nya ada, maka webnya bisa dibuka atau informasinya bisa diakses. Namun kalau jangka waktu cookie-nya sudah lewat, berarti halaman tersebut atau informasinya tidak bisa kita akses. Itu salah satu penggunaan dari cookie ya. Contohnya begini. Misalnya saya punya satu format semacam ini ya, saya punya variabel nama, saya isi cinta, kemudian adalah value agama. Kemudian di sini saya atur set cookie, nama dan value. Ya, ini berarti kita tidak memberikan batasan waktu. Nah, kalau misalnya kita ingin memberikan batasan waktu bahwa cookie itu hanya berlaku 1 jam, maka ada tambahan time kurung buka kurung tutup plus 360. Ini nilainya dalam satuan detik. Ya. Nah, ketika cookies itu sudah ditanamkan, apakah kita juga sudah bisa menggunakan atau mengakses? Bisa ya. Jadi kalau cookies sudah kita berikan atau kita tanam di komputer, maka kita bisa mengakses dengan cara memanggil. Misalnya kalau di sini ada variabel nama ya, kita ambil sesuai dengan nama cookie-nya. Kalau di sini kita berikan nama cinta, maka kalau kita memanggilnya juga cukup pakai yang baris yang kedua ini. Begitu ya. Demikian juga kalau cookie itu tidak kita gunakan lagi ya, kita bisa menghapus dengan cara mengatur waktunya dengan minus ya. Soalnya biasanya kalau cookie tidak dihapus itu bisa dimanfaatkan pihak-pihak lain ya. Kalau memang sistemnya kompleks, ini lebih baik menggunakan cookie untuk pengaman ya. Contoh implementasinya adalah seperti ini. Saya siapkan dulu file ya. Saya punya namanya cookie check.php begini ya. Nah, di program ini atau di barisan program ini pertama ngecek menggunakan iset ya. Iset ini mengecek isi dari cookie ada ndak. Kalau tidak ada, maka tampil cookie
karena di sini nama variabelnya adalah nama kebetulan ya, isinya cinta, maka tampil keterangan belum di set. Namun jika cookie ada isinya, akan tampil keterangan cookie sudah di set. Terus kalau kita coba ya, kita refresh, ini dari awal kita jalankan, karena memang cookie belum ada, maka tampil bahwa cookie belum di set. Nah, sekarang kita coba set cookie-nya pakai perintah seperti ini ya. Kita ambil perintah yang baris ke-8. Jadi kita set selama 1 jam. Saya jalankan. Oke, nah berarti cookie sudah di set. Terus ini kita refresh atau kita jalankan ulang. Nah, karena tadi kita sudah menjalankan cookie ya, baris 8 diproses, maka statusnya sekarang cookie telah di set ya. Anda refresh atau Anda jalankan ulang, ini sudah ada cookie-nya. Otomatis dia membaca bahwa baris ke-6 dan ke-7 ini yang diproses ya, karena cookie-nya sudah ada nilai. Nah, sekarang kalau kita ingin menghapus cookie, perintahnya seperti ini. Kita set ya, cookie-nya itu minus ya, berarti selama 1 jam ini sudah dihapus ya. Nah, kita cek di sini cookie masih ada. Sekarang kita hapus. Nah, kita jalankan lagi. Nah, akhirnya muncul seperti ini bahwa cookie-nya belum di set atau sudah kita hapus. Selain cookie itu ada session ya, prinsipnya hampir sama, jadi bisa dipakai untuk sebagai penanda. Nah, namun bedanya dengan cookie adalah session itu tidak menyimpan seperti file kecil yang ada di komputer ya, tapi dia menyembunyikan dalam bentuk seperti variabel ya, tersimpan dalam memori. Nah, contohnya begini untuk implementasinya. Ketika session itu dipakai, maka secara aturan kita memerlukan perintah yang namanya session start. Nah, untuk baris program semacam ini juga sama tadi untuk ngecek apakah session itu sudah ada atau belum. Ya, jika sessionnya ada, maka tampil pesan selamat datang. Jika nggak ada, kita tampilkan pesan session belum di set ya. Kemudian untuk menghapus session itu pakai unset ya. Tetap itu session startnya harus kita pasang ya. Nah, contoh implementasinya seperti ini. Session ya, seperti di presentasi tadi saya tampilkan semacam ini. Kemudian nanti untuk menanamkan atau menjalankan session, kita jalankan perintah yang baris nomor 5 ya. Nanti nama sessionnya adalah cinta, isinya adalah kamera ya. Ketika menghapus itu kita hapus saja unset nama sessionnya. Oke, kalau kita implementasikan, saya panggil ini session check. Ini keterangannya di sini session belum di set. Nah, kemudian saya jalankan session set. Di sini ketika session set sudah dijalankan, berarti ada variabel yang sudah disimpan. Nah, kita refresh di sini atau kita jalankan ulang, dia tampilannya sudah berbeda. Jadi ketika session tadi kita jalankan, sekarang larinya ke sini ya. Nah, kemudian kalau kita hapus, nah di sini sessionnya dihapus ya. Otomatis kalau kita refresh atau jalankan session check di sini, dia ada pesan bahwa sessionnya hilang atau belum di set. Nah, kalau kita jalankan, kita isi session, nah tampilannya sudah berbeda. Nah, kemudian penerapannya untuk apa? Nah, seperti yang saya singgung di cerita awal tadi itu, salah satunya ada beberapa
keuntungan kita menggunakan cookie atau session. Yang pertama, ini dipakai sebagai acuan untuk penghitung pengunjung halaman, ya. Jadi tidak selalu kalau kita refresh counternya nambah. Biasanya kita hanya pengunjung sekali. Nah, tujuannya kalau kita memanfaatkan cookie atau session, begitu kita mengunjungi halaman itu, maka kita akan dapat suatu tanda, baik itu menggunakan session atau cookie. Nah, di akses yang selanjutnya, mungkin di halaman yang sama atau di hari yang sama ya, maka kalau cookie atau sessionnya masih, berarti kita tidak dianggap sebagai pengunjung baru. Dan nanti curang kalau pengen pengunjungnya banyak, sessionnya dimatikan, maka counternya akan jalan terus. Implementasi yang kedua itu sebagai login page, yang mana kalau entry username dan passwordnya benar, maka cookie dan sessionnya aktif, kemudian dipakai untuk mengamankan halaman yang memerlukan batasan, ya. Sehingga kalau sessionnya hilang atau cookiesnya hilang, halaman yang ada batasannya itu tidak bisa lagi diakses. Atau misalnya kalau logout, berarti kita hapus session sama cookie-nya. Atau mungkin juga untuk membatasi di wilayah-wilayah atau halaman tertentu yang sekiranya memerlukan konfirmasi untuk akses informasi, misalnya seperti mau transfer atau mau melakukan suatu transaksi yang berkaitan dengan keuangan, itu sebaiknya cookies dan sessionnya lebih dimaksimalkan. Oke, itu untuk materi cookie dan session. Nanti silakan ditunggu untuk tugas atau mungkin praktikumnya ya. Kalau ada yang kesulitan bisa menghubungi saya melalui nomor WA, Japri, ataupun bisa mengirimkan email. Saya kirim untuk materi cookies dan session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.